acara kebaktian kategorial secara virtual dari GKP Cakung Kamis 2 September 2021. Kita akan memulai, kita akan dengarkan ajakan beribadah. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini, ibadah kategorial. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi persembahan yang harum, yang kudus di hadapan Tuhan. Kita akan memulainya dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7. Kita akan nyanyikan bersama-sama bait pertama dan yang kedua. Bentar, tanya Mas Rian aja. Ya. Ibadah keluarga malam ini berlangsung semata-mata atas dasar karya Allah, Sang Empunya hidup dan pelayanan jemaat. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 26 bait yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Bapak Pendeta, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita boleh bersama-sama kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami.
dan segala dinamika yang boleh kami alami dalam hidup. Dan di saat ini Bapa, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca, merenungkan, dan juga firman itu pun juga boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Sungguh ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan diri kami, dan biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang boleh memperdengarkan suaranya, sehingga kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca Alkitab dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ke-28. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Begini katanya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini mengisahkan tentang seorang perempuan Kanaan yang termasuk golongan orang yang dianggap tidak mengenal Tuhan Yesus. Perempuan Kanaan ini pun juga dianggap mereka bukan menjadi bagian dari orang-orang Yahudi. Ya, bahkan di Injil Lukas disebut orang dari Siro, Fenisia. Tetapi orang-orang Kanaan ini pun juga bukan dianggap orang Yahudi, orang dianggap tidak mengenal Tuhan, orang yang dianggap, maaf dalam bahasa mereka mungkin ya, ini adalah orang yang kafir. Oleh karena itu, saudara, orang yang di luar orang Yahudi, maka dianggap adalah orang yang rendah. Orang Yahudi adalah bangsa pilihan Allah, bangsa paling hebat dan bangsa paling unggul dalam dunia ini. Begitu cerita mereka. Ya, klaim atas kehidupan mereka sebagai bangsa Yahudi. Karena itu ketika Yesus melalui daerah Tirus dan Sidon, maka di situ dikenallah ada seorang perempuan katanya. Saudara, perempuan ini mungkin dia hanya mendengar tentang Yesus. Dia bukan orang Yahudi, orang Kanaan, dia pun juga bukan orang Samaria dan bukan siapa-siapa. Tetapi dia mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah orang yang hebat, Yesus adalah orang yang dahsyat, Yesus adalah orang yang punya kemampuan yang melebihi dari sesuatu yang lain. Dia adalah seorang yang dengan segala keberadaannya yang dia dengar bahwa dia mampu menyembuhkan orang sakit. Saudara, mungkin tidak lebih dari itu, tidak ada pengakuan iman tentang Yesus sebagai nabi, tentang Yesus sebagai siapa, tidak ada di kata-kata di situ. Tetapi ketika dia berjumpa, dia mengatakan, "Kasihanilah ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan
Saudara, Yesus si orang perempuan ini, saudara, dalam bahasa yang sungguhnya mungkin kata ya Tuhan itu sama seperti saya mengatakan kepada orang ya Tuhan, Tuhan tolonglah anak saya, anak hamba Tuhan. Ya, orang bisa menyebut nama Tuhan dan nyonya gitu. Dalam pengertiannya itu tadi, ya Tuhan anak Daud. Saudara, ini orang bukan Yahudi, orang bukan Samaria atau siapa-siapa, tapi dia mengakui Tuhan anak Daud. Nah itu kan, ya Tuhan yang anak Daud ini adalah Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Ya, bukan disebut dalam bentuk kurios Tuhan yang maha kuasa seperti Tuhan maha kuasa, tapi ini mah Tuhan biasa. Gitu ya, diterjemahkannya dalam bahasa ini ya wajar aja. Saudara, ada sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang lumrah ketika perempuan ini meminta kepada Tuhan karena anak perempuannya sedang sakit. Saudara, seandainya anak kita sakit atau kita sakit, kita akan minta kepada orang yang punya kemampuan, entahkah dokter, entahkah tabib, entahkah siapa. Kalau mungkin ada orang yang hebat, wah, kita minta dia untuk menyembuhkan. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, orang kalau misalkan disebut kerasukan setan dan apa, tapi sebutan perempuan ini begitu dramatis bahwa anakku sangat menderita. Saudara, apa reaksi Yesus? Reaksi Yesus itu biasa aja. Ya, dan dia mengatakan suruh ia pergi. Itu Yesus mengatakan Yesus tidak menjawab apa-apa. Istilah orang sekarang melengos saja gitu loh, dicuekin. Ya, si Yesus tidak berbuat apa-apa. Saya yakin, saudara, kalau kita minta kepada seseorang lalu melengos, dicuekin, mungkin kita akan merasa sakit hati, mungkin kita akan merasa tersinggung, mungkin kita pun juga akan merasa, wah gue dicuekin nih, gitu ya. Dan bahkan ketika dia meminta dan meminta dan meminta terus, orang murid-muridnya suruh aja dia pergi. Saudara, ya sampai di sini dulu, bahwa apa yang diusahakan oleh si perempuan ini, bahwa saya melihat bahwa perempuan ini bukan perempuan yang mudah menyerah. Ya, bukan tipe perempuan yang istilahnya orang Sunda epes meer. Jadi apa artinya epes meer itu? Mudah menyerah, mudah putus asa, mudah patah semangat, mudah kecewa gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka apa yang mau kita lihat? Yang diusahakan oleh si perempuan ini, saudara, bukan sesuatu yang hebat dan yang dahsyat. Ya, bukan hanya sekedar imbalan atau bukan hanya sekedar upah, bukan hanya sekedar akibat dari perjuangan dia. Jadi kalau dia berjuang supaya minta dia anaknya disembuhkan, ya akibatnya anaknya saya bisa sembuh. Gitu ya ganjarannya. Ya ganjarannya itu ketika dia berusaha dan dia berjuang bukan hanya sekedar apa yang dia inginkan dia dapat. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perempuan ini dengan sungguh-sungguh yang dia minta dan yang dia harapkan kepada Tuhan, dari Tuhan itu adalah belas kasihan. Ya, cinta kasih. Karena itu ayat 27 itu mengatakan, benar Tuhan, namun anjing ini memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, dia begitu merendahkan dirinya, ya, ketika dia mengatakan, benar Tuhan, namun anjing, gitu. Wah, ya kan, karena Tuhan Yesus mengatakan di atas, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak melemparkannya kepada anjing. Kata Tuhan Yesus, lalu anjing itu siapa yang dimaksud? Itu kan ya tentu adalah perempuan itu.
Tapi apa yang dikatakan perempuan itu? Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Memakan, ya. Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini dengan sungguh-sungguh dia berusaha, dia berjuang, dia tidak putus asa, dia pun juga tidak menjadi kecewa, dia tidak menjadi kecil hati. Tetapi dia pun juga terus dan terus dan terus. Bahkan ketika dia harus merendahkan dirinya, lalu kemudian merendahkan hatinya, saudara, dia mau melakukan apapun. Karena yang dia ingini adalah bukan soal anaknya sembuh. Tapi yang dia ingini adalah kasih Tuhan. Karena kalau dia dikasih Tuhan, dia yakin anaknya sembuh. Kalau dia dikasih Tuhan, maka bukan hanya sekedar kesembuhan anaknya. Tetapi kalau dia dikasih Tuhan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang dia ingini. Kalau dia mendapatkan cinta Tuhan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang sekedar dia harapkan. Karena itu saudara, ketika dia mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bukan yang kau kehendaki. Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, sembuhlah anakmu." Gitu, enggak. Ya, tetapi maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Mungkin apa yang dikehendaki oleh perempuan ini? Mungkin yang dikehendaki perempuan ini bukan hanya sekedar anaknya sembuh. Tapi juga mungkin lebih dari itu. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada apa yang dia ingini. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Saudara, kalau kita pun juga mengalami pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pekerjaan, usaha, ataupun juga pergumulan-pergumulan tentang anak-anak, pendidikan anak, masa depan anak, atau masa depan kehidupan keluarga kita. Saudara, ada banyak hal yang kita usahakan dan yang kita juangkan dalam hidup. Itu yang kita coba benar-benar kita lakukan. Saudara, maka apa yang kita ingini kan bukan hanya sekedar saya bisa mengatasi masalah. Ya, kalau perempuan ini punya masalah bahwa anaknya kerasukan dan sangat menderita, maka yang kita harapkan itu saudara bukan hanya sekedar, oh ya saya punya masalah lalu terselesaikan, saya punya persoalan keluarga selesai, saya punya persoalan pekerjaan selesai, saya punya persoalan usaha selesai, saya punya persoalan dengan orang selesai. Bukan hanya saya menemukan penyelesaian. Bukan hanya saya bisa mengatasi masalah. Tetapi saya yakin ketika saya bisa melewati masalah, saya menginginkan sesuatu yang lebih daripada yang saya harapkan. Saya menginginkan sesuatu yang mungkin yang lebih daripada yang saya ada, yang saya punya. Saya menginginkan sesuatu yang lebih daripada yang saya sudah capai. Ya, karena itu saudara, contoh kecil aja. Kalau kita ujian dulu nilai saya misalnya dapat B. Ah, kenapa dapat B? Besok saya akan berusaha berjuang untuk dapat A. Kalau satu mata kuliah saya dapat A, kenapa saya tidak bisa 7-7-nya mata kuliah semuanya dapat A? Ada keinginan. Ya kalau semua puas, oh ya, itu kan kalaupun juga saya sudah selesai, oh ya saya kenapa enggak terus? Oh ada terus, kemudian ingin sesuatu yang lebih daripada yang sekedar saya harapkan melewati satu masalah. Tetapi saudara, apa yang disebutkan oleh si perempuan ini, oh ya, dia menginginkan bukan hanya sekedar anaknya sembuh, karena itu dia berusaha, berjuang, dan terus berjuang, dan terus berjuang.
Dan apa yang dia perjuangkan bukan hanya sekedar mengatasi masalah. Tetapi yang dia usahakan, yang dia perjuangkan adalah mendapatkan kasih Tuhan. Yang dia inginkan adalah kasih yang sungguh dari Tuhan. Cinta Tuhan baginya itu jauh lebih utama. Saudara, kita tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, oh ya. Kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu pun juga begitu sayang kepada kita. Tapi apa yang dia dapatkan, saudara? Kasih sayang itulah yang membuat dia bisa berubah dan diubahkan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang kita harapkan itu juga bisa membuat hidup kita berubah. Tadi saya dari renungan di grup teman-teman SMP, ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Ilustrasi itu tentang seorang anak. Anak ini sangat disayangi sama bapaknya, sama mamahnya. Orang anaknya satu-satunya. Setiap pagi bangun, anaknya dibangunkan dengan kasih sayang, dengan kebaikan. Ya, diajak mandi, lalu kemudian makan disiapkan semua. Gitu. Ya kan, semua. Bapaknya pun juga memberi yang terbaik, memberi pakaian yang baik, sepatu yang baik, semua yang baik, yang mewah-mewah. Papanya pun juga kasih mainan yang baik, apa yang dia mau. Tuh, semua, tidak ada sesuatu, karena itu adalah bukti cinta dari orang tuanya kepada sang anaknya. Semua dikasih yang baik. Tapi suatu ketika anaknya ini menginginkan sebuah sepeda motor. Lalu papanya mengatakan, kamu belum waktunya untuk naik sepeda motor, anakku. Umur kamu tuh masih kecil. Kamu belum bisa naik sepeda motor. Kaki kamu pun juga belum sampai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu kemudian tentu saja keinginan sang anak ini ditolak oleh bapaknya dan juga oleh ibunya. Karena anak ini pasti belum bisa naik motor. Umurnya baru 7 tahun, tapi dia menginginkan sebuah motor yang besar. Enggak. Saudara, apa yang kemudian anak ini katakan? Mama tidak sayang aku. Papa tidak sayang aku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa mudahnya anak ini lalu kemudian mengatakan, karena dia keinginannya tidak dipenuhi, karena keinginannya tidak dikabulkan oleh papahnya mamahnya, seolah-olah dia mengatakan papa mama tidak sayang sama aku. Padahal saudara, di balik penolakan ayahnya, di balik penolakan ibunya, justru tersimpan kasih sayang yang begitu besar. Supaya anak ini tidak celaka, supaya anak ini pun juga tidak jatuh, supaya anak ini pun juga tidak sakit oleh karena motor itu. Dan kalau dia diberikan mungkin motor itu akan menyakiti dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kita juga adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Kita semua orang yang dicintai Tuhan, karena begitu besar kasih Allah. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai, dan Allah itu adalah sungguh-sungguh maha kasih, dan kita beroleh kasih. Tapi seringkali kita pun juga mungkin seperti anak-anak itu. Kita menjadi kecewa, sepertinya Tuhan tidak sayang ketika keinginan kita tidak terkabul. Sepertinya kita melihat Tuhan tidak sayang karena apa yang kita ingini tidak menjadi kenyataan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi di balik apa yang kita ingini ada tersimpan rencana Tuhan yang terbaik. Rencana kasih Tuhan yang begitu baik supaya kita tidak menjadi celaka
oleh apa yang kita ingini. Saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, saudara, baiklah perempuan ini pun juga ya mungkin awalnya ditolak oleh Tuhan. Awalnya pun juga dia mengalami penolakan. Tapi dia tahu apa yang dia pahami mungkin semuanya menjadi bagian dari rencana Tuhan. Tetapi ketika tepat pada waktunya, tepat pada waktu Tuhan. Ya, kalau lagunya enak banget. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Ya, waktu Tuhan itu selalu waktu yang terindah. Dan kalau apa yang kita ingini, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan dalam hidup, kalau pada waktu Tuhan, kata Tuhan itu yang terbaik, maka Tuhan pun akan mengatakan, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita mengungkapkan segala harapan, keinginan, dan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan terus dalam tekun, dan terus dalam kerendahan hati, dan terus kita nyatakan harapan dan keinginan kita di mana kasih Tuhan. Kita ingin supaya Tuhan mengasihi dan Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan sungguh untuk tepat memberi pada waktunya. Dan Tuhan mau memberi yang terbaik untuk kita. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan ini, baiklah kita terus berjuang, baiklah kita terus berusaha, baiklah kita pun juga terus berdoa, baiklah kita terus berharap-harap, menantikan kebaikan Tuhan itu semakin nyata dan nyata dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Bapak. Langsung doa syafaat Bapak. Oh ya, baik. Ada pokok doa Bapak dalam doa syafaat kita. Baik, kalau tidak ada mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh ada banyak hal yang kami harap-harap dalam hidup. Kami naikkan dalam doa, kami naikkan dalam harapan, kami pun juga dengan sungguh-sungguh merendahkan diri dan meminta terus kepada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan tahu bagaimana memberi yang terbaik. Ajari kami untuk kami tidak mudah patah hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah kepatah semangat. Tapi kami boleh tetap selalu berharap dan berharap di dalam Tuhan untuk yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami harapkan bukan hanya sekedar apa yang kami ingini, tapi kami boleh dengan sungguh-sungguh menikmati kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kami mau menikmati kehidupan yang begitu ada dalam sukacita dan kebahagiaan kami. Karena itu apapun yang kami gumuli dan apapun juga persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan mampu mengatasi segala sesuatu. Dan kami yakin benar apa yang kami doakan dan yang kami harapkan, Tuhan akan memberi dan menganugerahkannya yang terbaik untuk kami. Dan di saat ini sungguh kami mau berdoa bagi Ibu Aminah Bayin. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Widuri. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Silitonga. Kami juga mau berdoa bagi banyak orang pada saat ini Tuhan Allah Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan anugerahkan kekuatan kesehatan. Dan setiap kami pun juga Tuhan anugerahkan sukacita. Dan setiap kami pun juga Tuhan selalu menyertai kami dengan kasih yang memungkinkan kami bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam hidup. Kami percaya pertolongan Tuhan. Kami yakin benar kasih Tuhan boleh memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit kami. Bahkan di tengah pergumulan, di tengah masa pandemik, di tengah-tengah segala sakit dan penyakit, kami boleh melewati semua masa sulit ini di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang berkenan untuk melawat kami. Kami percaya Engkaulah juga Gembala Agung yang selalu menyertai dan memimpin kami dari waktu ke waktu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak untuk firman dan doanya buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berdasarkan firman-Nya. Demikian dari Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan sebagai upaya untuk mendukung pelayanan di GKP Ephatha Cakung. Persembahan dapat dikumpulkan dalam atau diberikan ke gereja langsung melalui amplop ataupun melalui rekening BCA atas nama Ibu Margareta Disumual dengan nomor rekening 63302700860. Dan untuk mengumpulkan persembahan kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 403. Berkat hujan berkat kan tercurah. Mari kita naikkan, kita serahkan persembahan ini dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Seandainya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan pada kesempatan ini kami mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati agar melalui persembahan ini sebagai wujud syukur kami atas penyertaan yang Tuhan berikan pada kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, terlebih untuk pelayanan di GKP Cakung. Ajari kami Bapa agar kami dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan-Mu melalui kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkan salah dan dosa kami biar tidak menjadi penghalang berkat Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji nama Tuhan 407 bait 1 dan 4 yang nanti akan dilanjutkan berkat oleh Bapak Pendeta, dan setelah berkat kita akan bersama-sama bernyanyi Bapa terima kasih. Ya. Mari kita memuji Tuhan, KJ 407.
Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih. Baik, selamat malam. Iya. malam.